Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Satyani dengan NIM 0904 0623 065. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran dari bab 1 sampai dengan bab 11. Bab 1 yaitu tentang Al-Quran dan pemeliharaannya. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Berbicara tentang isi pokok ajaran Al-Quran biasanya dikaitkan dengan kedudukan surat Al-Fatihah. Ia disebut juga sebagai umum Alkitab karena isi kandungan surat Al-Fatihah mengakomodasi keseluruhan isi kandungan Al-Quran, yaitu ajaran tauhid yang tercantum dalam ayat kedua dan keenam dari surat Al-Fatihah. Ayat kedua yang menyatakan bahwa hanya Allah yang berhak menerima segala pujian dan syukur, karena pada hakikatnya segala nikmat yang didapat oleh manusia bersumber dari Allah. Ayat ke-6 menyatakan bahwa hanya Allah yang disembah dan dimintai pertolongan. Janji dan ancaman termaktub dalam ayat keempat yang menyatakan bahwa Allah adalah yang berkuasa pada hari pembalasan atau hari kiamat nanti, yang memberi pahala kepada orang yang beramal baik maupun memberi hukuman sanksi pada orang yang berbuat jelek. Ibadah terdapat pada ayat kelima. Jalan menuju kebahagiaan hidup termaktub dalam ayat ke-6. Ayat tersebut mengingatkan kepada manusia agar menempuh jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu termaktub dalam ayat ke-7. Ayat tersebut menjelaskan adanya dua kelompok manusia, yaitu pertama, orang-orang yang mendapat nikmat dan rahmat Allah karena mereka beragama dan taat serta konsekuen terhadap ajaran agamanya. Kedua, orang-orang yang mendapat murka dari Allah dan orang-orang yang sesat karena mereka menyeleweng atau menentang ajaran Allah. Al-Quran mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Menurut Quraisy bab, fungsi ini merupakan fungsi yang utama. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau biasa disebut dengan syariat. Di dalamnya berisi aturan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh umat manusia, dengan tujuan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Al-Fussilat ayat 44. Sumber pokok ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga berisi ajaran tentang sosial ekonomi, akhlak atau moral, pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Dengan demikian, Al-Quran dapat menjadi way of life bagi seluruh umat manusia. Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menjadi bukti bahwa informasi atau petunjuk yang disampaikannya adalah benar-benar dari Allah, maka minimal ada 3 aspek yang dapat dijadikan sebagai pendukungnya. Sejarah dan kegunaan studi Al-Quran, yaitu studi Al-Quran biasa diartikan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam istilah Arab, kegiatan demikian itu biasa disebut dengan ulum Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idafi. Ia terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari ilmu. Ilmu berarti faham dan mengetahui, menguasai. Ia juga mengandung makna persoalan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan pembacaannya merupakan suatu ibadah. Dengan demikian, maka ungkapan ulum Al-Quran dapat berarti pengetahuan-pengetahuan atau segala ilmu yang disajikan secara ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran. Ia juga bermakna segala ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal ihwal Al-Quran, baik yang berkaitan dengan segala yang ada dalam Al-Quran, ma'fi Al-Quran, maupun segala hal yang berada di seputar Al-Quran, mahaula Al-Quran. Lahirnya istilah ulum Al-Quran. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ulum Al-Quran menunjukkan bahwa kelahiran ilmu Al-Quran melalui proses yang cukup panjang.
Tahap demi tahap ilmu-ilmu yang menjadi bagian ulum Al-Quran tumbuh dan berkembang, seperti ilmu tafsir, ilmu rasim Al-Quran, ilmu kiroah, ilmu gharib Al-Quran, dan lain-lainnya. Kemudian ilmu-ilmu itu membentuk kesatuan yang mempunyai hubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaan Al-Quran maupun dari segi pemahamannya. Karena itu ilmu-ilmu tersebut disebut ulum Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu muncul dan lahirnya istilah ulum Al-Quran serta pelapornya. Pendapat umum di kalangan para penulis sejarah ulum Al-Quran menyatakan bahwa lahirnya istilah ulum Al-Quran pertama kali pada abad ke-7 Hijriyah. Az-Zarqani berpendapat bahwa istilah itu lahir bersamaan dengan lahirnya kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id dan yang terkenal dengan sebutan Al-Hufi. Kitab itu terdiri dari 30 jilid, tetapi yang masih ada dan tersimpan di Dar Al-Kutub Al-Mishra tinggal 15 jilid dengan tidak tersusun dan tidak berurutan. Berdasarkan tersebut, Az-Zarqani berpendapat bahwa istilah ulum Al-Quran lahir pada abad ke-5 Hijriyah. Dr. Subhi As-Solih tidak sependapat dengan kedua pendapat tersebut. Beliau berpendapat bahwa orang yang pertama kali menggunakan istilah ulum Al-Quran adalah Ibni Al-Marzuban pada waktu 309 Hijriyah. Kegunaan studi Al-Quran yaitu pemahaman terhadap ilmu-ilmu Al-Quran bagaikan merangkai alat yang berguna untuk mengkaji dan memahami kalam Allah SWT yang terkait dengan perintah dan larangannya, etika serta moral dan yang lain sebagainya. Dengan demikian, studi Al-Quran sangat membantu dan bermanfaat dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran secara benar dan berakam, penulisan ayat-ayat Al-Quran secara benar, pemahaman isi yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran secara tepat dan benar, penghayatan dan pengalaman terhadap berbagai petunjuk, berbagai hukum dan hikmahnya, juga penggalian makna dan pengistinbatan hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif. Di samping kemampuan mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran, baik dari sisi bahasa, makna yang dimuat, sampai pada pembuktian ilmu pengetahuan. Usaha pemeliharaan Al-Quran dari kemusnahan di masa Nabi SAW dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya dan merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan pada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Isi kandungan Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah, yaitu ajaran tauhid, janji dan ancaman, ibadah, jalan menuju kebahagiaan hidup, dan berita-berita atau cerita-cerita umat terdahulu. Kegunaan atau fungsi Al-Quran diantaranya petunjuk bagi seluruh umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Studi Al-Quran adalah kajian-kajian yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim dari segi turunnya, urut-urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemujizatannya, nasih dan maksud, penolakan hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, dan sebagainya. Studi Al-Quran atau yang biasa disebut dengan ilmu Al-Quran sebagai sebuah disiplin ilmu tidak lahir secara sekaligus, namun melalui proses dan tahapan. Pada masa Rasulullah dan 4 khalifahnya, studi Al-Quran disampaikan secara lisan atau dengan cara periwayatan. Pada abad ke-2 Hijriah, studi Al-Quran mengalami perkembangan, yaitu mulai dibukukan bersama hadis. Pada abad ke-3 Hijriah, studi Al-Quran sudah dibukukan secara independen dan mulai digunakan istilah ulum Al-Quran. Kegunaan studi Al-Quran adalah membantu memahami atau menggali petunjuk dan pengistinbatan hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif dan mampu mengungkapkan kemukjizatan Al-Quran baik dari sisi bahasa, makna yang dimuat, bahkan pembuktian ilmu pengetahuan. Tidak ada keraguan atas otentisitas dan
atas Al-Quran, karena Al-Quran dijaga melalui dua cara sekaligus, yakni penulisan dan hafalan yang terus-menerus. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena Rasul yang diutus menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad adalah berbahasa Arab dan disampaikan kepada umat yang berhadapan langsung dengan Nabi tersebut juga berbahasa Arab. Lalu saya akan melanjutkan bab 2 tentang pewahyuan Al-Quran. Kalimat nuzul Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul berbentuk masdar fi'il madiyah berupa nazala yang berarti meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Di samping itu, nuzul yang berarti singgah atau tiba di tempat tertentu. Dengan demikian, kata nuzul mempunyai arti lebih dari satu kalimat musta'rok. Dr. Ahmad Al-Sayyid Al-Kami dan Dr. Muhammad Ahmad Yusuf Al-Qasim dalam kitab yang mereka tulis bersama-sama, sebagaimana yang dikutip oleh Kamaluddin, menginventarisasi 5 macam makna dari kata nuzul, yaitu 2 di antaranya yang telah disebut di atas, sedang yang ketiga lainnya adalah tertib atau teratur. Pertemuan dan yang terakhir adalah turun secara berangsur-angsur dan terkadang sekaligus. Di dalam hubungannya dengan pembahasan nuzulul Al-Quran, menurut Syekh Abdul Al-Wahhab Abni Al-Majid Waslan di dalam Al-Bayan fi Mabahith Ulum Al-Quran, bahwa yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran adalah turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan sesuatu itu tidak lain adalah Al-Quran. Selanjutnya Syekh Waslan berkomentar bahwa karena yang turun itu bukan berbentuk fisik, maka pengertian nuzul dalam pembahasan ini dapat mengandung pengertian kiasan atau majazi. Dan apabila yang dimaksud adalah lafaz Al-Quran, maka nuzul di sini berarti al-isal, penyampaian, dan al-ilam, penginformasian. Berdasarkan keterangan di atas, maka nuzul Al-Quran adalah penyampaian atau penetapan atau turunnya Al-Quran, yaitu proses penyampaian Al-Quran baik ke lawh mahfuz, ke bait al-izzah, maupun kepada Rasulullah SAW sendiri. Sumber pewahyuan Al-Quran adalah sebagaimana penjelasan Quran Surat An-Nisa ayat 163, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepadamu dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Sumber Al-Quran sebagaimana kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil, dan sebagainya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terpancar dari Lauhul Mahfuz yang terpelihara, yang hanya dapat disentuh oleh hamba-hamba Allah yang disucikan. Lauh ini juga disebut dengan kitab maknun atau tersembunyi atau umum Alkitab, induk segala kitab. Jadi Al-Quran adalah benar-benar bacaan yang sempurna dan sangat mulia. Ia termaktub dalam kitab yang terpelihara sehingga ia tidak akan hilang atau mengalami pergantian dan perubahan. Di sini rangkumannya yaitu studi nuzul Al-Quran adalah kajian tentang proses penyampaian Al-Quran baik ke Lauhul Mahfuz, ke Bait Al-Izzah maupun kepada Rasulullah SAW, tentang periodisasi turunnya ayat yang turun pertama kali dan ayat yang terakhir, metode penyampaian wahyu Allah kepada para rasulnya melalui 3 cara, yaitu wahyu dalam arti ilham atau inspirasi atau impian yang benar dari balik tabir tanpa melalui perantara utusan spiritual. Ayat Al-Quran seluruhnya melalui cara yang ketiga ini. Al-Quran diturunkan dalam 3 fase tahap, yaitu tahap pertama diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sekaligus. Tahap kedua dari Lauhul Mahfuz al-Bait al-Izzah di langit dunia secara sekaligus. Tahap ketiga dari Bait al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad berinteraksi dengan kaumnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian bab 4 yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern.
Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah pada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kemukjizatan Al-Quran nampak pada tantangan Allah terhadap orang-orang Arab untuk membantu semisal Al-Quran, namun mereka tidak bisa membuatnya, padahal mereka orang-orang Arab asli yang mempunyai keahlian dalam menyusun kalimat yang indah dalam bahasa Arab. Pemujizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya. Pemujizatan Al-Quran meliputi gaya bahasanya, susunan kalimatnya, kandungan hukum ilahi, ketelitian redaksinya, berita gaib yang terkandung di dalam isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan yang ada di dalam kandungannya. Adanya isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Turunnya ayat Al-Quran yang pertama yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 menunjukkan betapa besar perhatian Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Di antara ilmu pengetahuan tersebut antara lain astronomi yang memuat teori Big Bang, pengembangan langit, expanding universe, peredaran matahari, bulan, dan benda-benda langit pada garis orbitnya masing-masing. Asal-usul benda-benda dari nebula atau kabut, teori nebula, adanya lapisan atmosfer, kala revolusi dan rotasi matahari dan bulan, jumlah planet, fungsi gunung sebagai pasak, konsep reproduksi manusia, proses terjadinya hujan, kekuatan yang ada pada besi, tidak saling bercampurnya laut antara satu dengan yang lainnya, dan lain-lain. Al-Quran disambi sebagai sumber keimanan, sumber hukum, sumber ajaran moral, hukum budaya, sumber sejarah. Ia juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Untuk memperolehnya, seseorang mengkaji dan memahami Al-Quran tidak hanya sebatas pada makna tekstualnya, tetapi harus melibatkan berbagai potensi ilmu Al-Quran sejak masa turunnya hingga saat ini secara komprehensif. Dalam fungsinya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka Al-Quran dapat diposisikan sebagai filter, pengawas, dan pengendali perkembangan ilmu pengetahuan. Nah itu, meskipun terdapat ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern, namun Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tetapi Al-Quran tetap kitab yang menjadi pedoman bagi seorang mukmin yang semua kandungannya harus diimani dan diamalkan. Bab berikutnya yaitu bab 4 menjelaskan tentang bab Makkiyah dan Madaniyah. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan bidang kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam tataran isi ataupun struktur. Hal ini membuktikan bahwa teks merupakan hasil dari interaksinya dengan realita yang dinamis historinya. Ada 4 teori dalam menentukan pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yaitu teori mulahazana, makam al-nuzul, teori mulahazana, muktabin, teori mulahazana ma'tadamanat, karakteristik ayat dan surat Makkiyah, dimulai dengan nida dan sebagainya. Di dalamnya terdapat lafal kalla, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Di permulaan terdapat huruf-huruf tahji. Di dalamnya terdapat cerita-cerita para nabi dan umat terdahulu selain dalam Quran surat Al-Baqarah dan Quran surat Al-Maidah. Di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Di dalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur perempuannya dan sebagainya. Hidup-hidup anak. Karakteristik ayat dan surat Madaniyah: memuat hukum pidana atau hudud dalam Quran surat Al-Baqarah, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah, Quran surat Asy-Syura dan lain sebagainya. Memuat hukum faraid, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah,
berisi izin jihad fisabilillah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Anfal, Quran surat At-Taubah, Quran surat Al-Hajj. Berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik kecuali Quran surat Al-Ankabut, dalam Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Anfal, Quran surat Al-Taubah, Quran surat Al-Ahzab, Quran surat Al-Fat, Quran surat Al-Munafikun, Quran surat At-Tahrim. Berisi hukum ibadah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah, Quran surat Al-Anfal, Quran surat At-Taubah, Quran surat An-Nur, dan lain sebagainya. Memberi hukuman muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang, dan sebagainya. Studi Makiyah dan Madaniyah menghasilkan pengetahuan tentang ayat-ayat yang masuk kategori Makiyah dan bersifat indah, dan membangun prinsip-prinsip umum, universal, dan kuliah yang turun lebih daripada ayat-ayat yang masuk kategori Madaniyah yang bersifat risalah, dan membangun prinsip-prinsip khusus partikular dan juz'iyah. Realitas sosialnya yang dialami oleh masyarakat muslim di Mekah dan di Madinah tersebut menyebabkan gerak teks dan ajaran atau hukum Islam juga bergerak mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Dinamika inilah yang melahirkan teori nasih dan mansukh. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang bab 5, yaitu nasih dan mansukh. Secara etimologi, nasih memiliki beberapa arti, namun makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adalah teori dan konsep nasih mansukh adalah dalam arti at-takhyir wa al-ibtal wa iqamah as-sa'i makamahu, mengganti atau menukar atau atawil mabada'ihi fi nafsihi al-tabi, malingan atau memindahkan. Secara terminologi, nasih ialah menggantikan secara sara dengan memakai dalil sara dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasih itu tentulah hukum yang pertama adalah hukum berlaku. Sedang makna mansukh secara etimologi berarti sesuatu yang diganti. Secara hukum, sara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum sara yang datang kemudian. Arti nasih mansukh dalam istilah fuqaha al-Qur'an antara lain membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang, seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi SAW, lalu Nabi membolehkannya, mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Syarat terjadinya nasih dan mansukh mengharuskan adanya 4 hal, antara lain hukum yang dimansukh harus berupa hukum syara, bukan hukum akal, dan bukan hukum produk manusia. Adanya dalil baru yang mengganti nasih harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama, mansukh. Antara dua dalil nasih dan mansukh atau antara dalil A1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata, kontradiktif. Dalil yang mengganti nasih harus bersifat mutawatir karena dalil yang ketetapan hukumnya yang telah teruji secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Lalu bab selanjutnya yaitu bab asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata asbab bentuk plural dari kata sabab yang mempunyai arti latar belakang, alasan atau sebab. Bila sedang kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Adapun secara terminologi, asbab an-nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ayat-ayat Al-Quran turun dengan dua cara. Pertama, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi. Kedua, ayat tersebut tentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Redaksi asbab an-nuzul antara lain Sori, Mutmanilah, Muhtamilah, fungsi ilmu asbab an-nuzul. Diantaranya pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah dibalik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kedua, seseorang dapat mengetahui perilaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu saat.
Tiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah SAW dan selalu bersama para hambanya. Bab berikutnya tentang ilmu munasabah. Menurut bahasa, munasabah berarti persesuaian atau hubungan atau relevansi, yaitu hubungan atau persesuaian antara ayat surat satu dengan ayat surat yang sebelumnya atau sesudahannya. Adapun menurut istilah munasabah atau ilmu tanasub al-ayat al-suwar ialah ilmu untuk mengetahui alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Al-Quran. Pengertian ini tidak hanya memiliki makna kesesuaian dalam arti sejarah dan paralel saja, melainkan yang kontradiksi pun juga termasuk munasabah. Jenis kewajaran ditinjau dari segi kewajaran atau keadaan keserasian dan terkaitannya. Maka jenis kewajaran itu ada dua, yaitu persesuaian yang nyata atau persesuaian yang tampak jelas. Persesuaian yang tidak jelas, persesuaian nyata zahir al-irtibat atau persesuaian yang tampak jelas. Persesuaian yang tidak jelas, kafiyu al-irtibat, macam-macam persesuaian ditinjau dari segi materinya dalam Al-Quran. Sekurang-kurangnya terdapat 7 bacaan munasabah, yaitu munasabah antara surat dengan surat sebelumnya, munasabah antara nama dan isi atau tujuan bab, hubungan antara kalimat dengan kalimat lain dengan satu kalimat, hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain dengan satu surah, hubungan ayat pertama dan ayat terakhir dengan sebuah surah, hubungan antara penutup surat dengan awal surat berikutnya. Bab selanjutnya yaitu bab qiraat Al-Quran. Qiraah adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang ahli atau imam qiraah, berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat yang sahih sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaan yang terdapat pada salah satu mushaf Utsmani. Para ulama menetapkan 3 syarat sah dan diterimanya qiraat 46, yaitu sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab, sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani meski hanya tersirat, sahih sanadnya, adanya bermacam-macam qiraat seperti telah disebutkan di atas, mempunyai berbagai manfaat, diantaranya yaitu meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Keringanan ini sangat dirasakan khususnya oleh penduduk Arab pada masa awal diturunkannya Al-Quran, di mana mereka terdiri dari berbagai kabilah dan suku yang diantara mereka banyak terdapat perbedaan logat atau dialek, tekanan suara, dan sebagainya. Meskipun sama-sama berbahasa Arab, sekiranya Al-Quran itu diturunkan dalam satu qiraah saja, maka tentunya akan memberatkan suku-suku lain yang berbeda bahasanya dengan Al-Quran. Menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda sebagai bukti mukjizat Al-Quran. Bab 9 kali ini yakni bab tentang muhkam dan mustasabih. Pengertian muhkam adalah pengucapan yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat dengan sendirinya tanpa perlu diulang-ulang karena urutannya benar dan tidak ada kesulitan karena maknanya masuk akal sehingga mudah diamalkan. Pengertian mutasabih ialah lafal Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mengandung takwil bermacam-macam, tidak dapat berdiri sendiri karena susunan tertibnya kurang tepat sehingga menimbulkan kesulitan, sehingga cukup diyakini adanya saja dan tidak perlu diamalkan karena merupakan perbedaan yang paling utama antara muhkam dan mutasabih adalah sebagai berikut. Muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maknanya, sedangkan mutasabih adalah ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Tuhan sendiri. Muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu aspek makna, sedangkan mutasabih mengandung banyak.
Bab yang terakhir yaitu ilmu tafsir. Pengembangan tafsir Al-Quran sejak masa Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu an sampai dengan zaman kini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori: metodologis, manhaj, dan karakteristik. Secara metodologis, aktivitas penafsiran ditinjau dari sisi sumber penafsirannya, cara penjelasannya, cara menentukan sasaran dan susunan ayat-ayat yang ditafsirkannya, serta keluasan penafsirannya. Sedang karakteristik penafsiran dapat ditelusuri dari sisi kecenderungan penafsir dalam menyajikan gaya penafsirannya. Tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyingkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat Al-Quran sehingga berfungsi sebagai penjelas pesan Allah. Karena itu selama ini tafsir biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang muhkam dan bersifat tekstualis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.